Kredivo masuk slik OJK. Cek faktanya di sini. Awas galbay. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Pertama, kalian harus perlu mengetahui bahwasannya aplikasi Kredivo itu terafiliasi dengan pembiayaannya siapa, banknya siapa. Misalnya Shopee, S-Pinjam ini memang tidak masuk slik OJK, tapi S-Pinjam terafiliasi dengan PT Sibank Indonesia. Jadi yang masuk ke slik OJK adalah PT Sibanknya, bukan nama S-Pinjamnya. Nah, sedangkan untuk Kredivo ini dia bekerja sama dengan Kredivas. Sedangkan PT Kredivas ini dia masuk ke slik OJK atau sudah terdaftar di OJK. Dia legal, guys. Mengatasnamakan PT Kredivas Digital Indonesia. Nama aplikasinya Kredivas. Kemudian nomor suratnya Cap strip 81 garing D T05/2021. Tanggal pendaftarannya 24 Agustus 2021. Dia bank konvensional, link dan tersedia di Android maupun iOS. Jadi kalau untuk aplikasinya ini ada di Android atau iOS, ini kurang update sih sebenarnya OJK, karena di iOS juga ada guys selain Android. Maka jawabannya adalah ya, Kredivo itu masuk slik OJK karena dia terdaftar di OJK, sebagaimana yang udah dijawab oleh admin OJK sendiri ketika saya tanya apakah aplikasi yang terdaftar di OJK dia masuk slik. Dikatakan pada dasarnya nama aplikasinya itu tidak ada di layanan OJK, tapi pendananya, pemodalnya, atau PT Bank yang memberikan modal kepada aplikasi tersebut itu masuk, guys. Setiap bulannya akan melaporkan skor kredit kita terbaru itu sebelum tanggal 12 setiap bulannya. So, kalau kita nggak bayar 1 bulan misalnya, maka di bulan berikutnya akan ada laporan kalau kita menunggak di slik OJK. Misalnya dalam laporan slik punya saya, ini saya cek di aplikasi. Kalian juga bisa ngecek di situs resminya IDEP, tapi selalu ngantri, guys. Dan kalian harus daftarnya jam 1, jam 12. Daripada ngantri, kalian cek aja di aplikasi. Saya sudah ngasih tutorialnya, cek aja cara cek slik OJK di HP. ZZ Real pasti ketemu. Nah, punya saya ini kolektibilitasnya 1 karena lancar. Data per Oktober, ini per Oktober ya. Nanti bisa diperbarui kreditnya dalam 25 hari ke depan. Ini saya memiliki total pinjaman 20. Untuk kredit mobil kurang 3 bulan. Kemudian pinjaman lainnya saya pinjam di S-Pinjam, tapi di sini yang membiayai S-Pinjam adalah PT Bank Sibank Indonesia. Maka yang tercatat sliknya adalah Sibank Indonesia. Terus kita tanya nih, Bang, kalau slik yang nggak lancar gimana? Ini punya saudara saya, dia pinjem aku laku dan nunggak 4 kali, langsung terupdate kalau dia nunggaknya 4 kali. Bahkan ketika nunggak sekali langsung terupdate di slik. Sehingga skor kreditnya dia sekarang kolektibilitasnya 2. Artinya apa? Dia dalam pengawasan. Nah, total pinjaman ada 12 juta sebenarnya. Ini di aku laku semua, guys. Yang nunggak ini hutang yang 6 jutanya. Per bulannya 1.200.000. Tapi sisanya ini lancar bayarnya. Cuma di bagian yang 6 juta itu nggak terbayar. Ini PT Bank Neo yang membiayai, kolektibilitasnya 2. Dia nunggaknya 4 kali. Kemudian riwayat kreditnya ya sedang. Nih, 4 kali menunggak, bisa kalian lihat sendiri ya guys ya di layar. Di situ tertulis 4 kali nunggak ya guys nih. 4 kali nunggak dan 29 kali lancar. Ini screenshot kiriman dari dia, guys. Lalu di bawah-bawah ini ada nama-nama bank yang membiayai. Untuk skornya resiko tinggi, artinya kalau kita ngajuin di aplikasi lain, ini aplikasi lain tentu akan berpikir-pikir memberikan kita limit yang besar. Lanjut, ini dia dalam perhatian khusus. Emang arti skor itu apa? Nah, kalau 1 itu lancar, guys. Kalau skor 2 itu dia dalam perhatian khusus. Kalau 3 itu kurang lancar, 4 diragukan, kalau 5 macet. So, buat kalian yang mau galbay di aplikasi Kredivo, sebaiknya kalian pikir-pikir lagi. Tapi kalau misalnya uang kalian pas hanya untuk biaya hidup kalian, sebaiknya utamakan untuk biaya hidup kalian. Nggak masalah galbay, kita yang penting fokus aja, nggak usah dipikirin
Kalau misalnya ada teror dari pinjol, udah banyak banget aku ngasih tutorial bagaimana cara mengatasi teror pinjol di YouTube ZZ Real. Dan juga kalian kalau misalnya ada hutang kayak gini ternyata galbay, jangan gali lubang tutup lubang. Itu bener-bener akan menambah masalah, bikin kalian stres guys. Yang jelas kalian tetap fokus bekerja dan perbaiki finansial rumah kalian, oke? Finansial keluarga kalian, finansial kamu sendiri dan lain sebagainya. Bang, gajiku cukup cuma kehidupan buat biaya hidup aku aja. Ya udah, gajinya simpen pakai biaya hidup kamu. Tapi dihitung sesederhana mungkin ya. Kalau sederhana memang cukup buat kamu aja ya udah. Kalau memang ada sisa buat bayar hutang guys ya. Jangan malah sewa joki. Bukannya bayar hutang malah jalan-jalan terus. Wah, ini bukan biaya hidup lagi nih. Ini malah hedon namanya ya. Ya udah guys, itu aja informasi yang bisa saya berikan. Saya Zaid dari ZZ Real. Sahabat finansial, sukses selalu dan bye.